Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bahas tentang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi tidak spesifik tentang pribadi beliau, melainkan saya rasa bukan relawan tetapi pendukung Pak Anies dari segmen masyarakat kelas menengah ke bawah lah istilahnya. Dan mereka betul-betul sangat antusias, mereka betul-betul terlihat sangat menggebu-gebu untuk menyokong perubahan di 2024. Itu terbukti kawan-kawan. Tadi saya dikirimin video yang menurut saya ini sangat menyentuh sekali ketika kemudian para relawan Pak Anies, para pendukung Pak Anies itu membuat baliho sendiri. Ambil kain putih, kemudian tulis Anies Muhaimin Presiden 2024, Amin hashtag Amin 2024. Dan saya rasa modalnya ini tidak modalnya itu tidak banyak gitu. Cuman beli kain mungkin sekitar 1,5 kali 2 meter atau kali 3 meter. Kemudian tulis dengan cat itu dia buat dari karton, kemudian karton itu diukir atau dijebol bentuk huruf-huruf Amin Anies Muhaimin, kemudian karton itu ditempel ke kain lalu dicat gitu. Dan saya rasa ini kemudian menjadi kode kawan-kawan bahwasanya masyarakat menengah ke bawah menginginkan perubahan, dan perubahan itu hanya ada pada diri Pak Anies dan Muhaimin Iskandar. Coba kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan, karena saya rasa dengan melihat ini maka kita akan memiliki satu gambaran yang pasti bahwasanya masyarakat menginginkan perubahan. Coba kita lihat lebih jauh lagi. Nah, video yang saya ingin perlihatkan di bagian ini kawan-kawan, bahwasanya masyarakat itu saat ini membuat spanduk sendiri, membuat spanduk untuk perubahan Anies Baswedan yang saya rasa mampu menyaingi spanduk-spanduk dari capres lainnya yang begitu megah, yang begitu besar tersebar di penjuru-penjuru kota itu. Tetapi di sini kawan-kawan kita akan melihat perspektif yang baru. Coba kita lihat video ini. Ini tidak ada suaranya kawan-kawan, sengaja saya hilangkan karena saya rasa suara ini punya nilai copyright. Jadi di bagian ini kawan-kawan bisa kita lihat rakyat temani perjuangan Anies Muhaimin dengan kemampuan yang mereka punya. Nah, spanduknya itu simpel sekali, spanduk rakyat ya, spanduk rakyat Anies Caimin Presiden 2024, apa presidenku ya. Jadi simpel sekali. Jadi inilah yang saya rasa masyarakat saat ini mampu menggetarkan capres-capres lainnya itu. Dengan melihat pendukung dari Pak Anies Baswedan betul-betul sangat antusias, betul-betul sangat bersemangat, betul-betul terlihat sekali kerja mereka di sini untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024. Sesimpel itu. Mereka buat semacam spanduk yang saya rasa ini tidak ternilai karena bukan berasal dari uang dari partai manapun, melainkan saya rasa ini hanya sekedar uang CK dari warga itu. Soalnya masih banyak lagi video seperti ini pembuatannya. Bahkan ada juga yang sangat semangat sekali membuat kaos, membuat stiker, tempelkan di kendaraan mereka. Pengorbanan yang abang lakukan saat ini akan tercatat sebagai ibadah. Jadi ini yang saya rasa kawan-kawan perlu kita lihat. Saya tidak mampu baca komentar warga-warganet, tetapi
Kita hanya cukup melihat hal ini kawan-kawan, menjadi sinyal kepada kita semua bahwasanya para pendukung Pak Anies saat ini betul-betul tanpa biaya spesial pun dari partai, dari biaya Pak Anies sendiri, Pak Muhaimin sendiri. Tapi saat ini kawan-kawan, masyarakat betul-betul mengumpulkan uang mereka secara pribadi, membuat suatu gebrakan, membuat sesuatu yang bisa menaikkan elektabilitas Pak Anies, memperkenalkan Pak Anies di penjuru kota, di penjuru desa. Seperti ini contohnya kawan-kawan. Rakyat menemani Pak Anies Muhaimin dengan kemampuan yang mereka punya. Di bagian ini, jujur saya juga sedikit terharu karena kita juga bisa melihat dari capres lainnya yang sampai sejauh ini terlihat saling tikam-menikam. Drama MK kemarin. Kemudian MK juga membalas Pak Jimmy dengan narasi rangkap jabatan. Itu semua terlihat sebagai suatu gambaran yang mereka sendiri akhirnya cakar-cakaran. Dan pada akhirnya Pak Anies Muhaimin mampu melenggang dengan begitu tenang, mampu melenggang dengan begitu damai, membuat pendukungnya begitu antusias, membuat pendukungnya setiap hari dibuat bangga dengan apa yang dilakukan Pak Anies. Kemudian sama seperti di pertemuan CSIS kemarin di Makassar itu, yang kemudian kualitas Pak Anies bisa terlihat jika dibandingkan dengan Pak Ganjar yang harus memakai earphone untuk berbicara dengan dubes luar negeri. Tetapi berbeda dengan Pak Anies yang kemudian mampu memberikan solusi, memberikan jawaban dengan begitu tegas, dengan berbahasa Inggris tentunya itu sangat membuat bangga siapapun pendukung Pak Anies. Begitu juga kawan-kawan, dan saya rasa netizen saat ini, baik di sosial media apapun itu membuli Pak Ganjar karena teman-teman pasti sudah lihat juga bagaimana jawaban dari Pak Ganjar ketika ditanyai oleh Kaisar Dubes dari Jepang gitu. Dia Pak Ganjar apa yang ditanyakan tidak sesuai dengan jawabannya itu, lain juga yang dijawabkan. Nah, dan terkesan Pak Ganjar jawabannya itu hanya bercerita. Inilah yang kemudian tidak mampu disaingi dari Pak Ganjar ke Pak Anies. Pak Ganjar tidak mampu bersaing dalam segi tutur kata, dalam segi bahasa. Saya rasa seperti itu kawan-kawan. Kawan-kawan pasti juga melihat adegan itu kemarin. Dan kemudian kawan-kawan, setiap hari pendukung Pak Anies itu dibuat bangga. Bagaimana tidak, salah satu karya Pak Anies kemarin itu juga sudah disoroti dan saya rasa juga sudah mendapatkan pengakuan dari internasional. Ya, JIS kawan-kawan. JIS kemarin itu dikagumi oleh salah satu pelatih dari luar negeri, pelatih Brasil U17 itu. Dan saya rasa JIS ini juga sangat lucu karena diakui orang luar tetapi dicari-cari kesalahan di negeri sendiri. Itu sangat menyedihkan di Ulia itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Rakyat saat ini telah bersatu, telah mengumpulkan modal sendiri untuk memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.